Baik, adik-adik sudah banyak yang masuk. Bisa kita mulai taklimnya? Bisa ya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berjumpa dengan keadaan yang sehat walafiat insyaallah. Walaupun masih secara virtual, dan kita tetap semangat untuk belajar atau taklim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar taklim Al-Quran. Saya harap adik-adik semuanya dimanapun kalian berada, dengan kondisi bagaimanapun, tetap semangat untuk belajarnya, untuk taklimnya, dan untuk memperoleh keberkahan dari ilmu itu sendiri. Adik-adik, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Minggu kemarin kita sudah pertemuan keberapa ya? Kedua kalau nggak salah, kita sudah bahas tentang nun sukun dan tanwin. Bab nun sukun dan tanwin sudah selesai, insya Allah sudah paham semuanya. Berikutnya ketambahan bab baru yang sedikit membingungkan karena namanya mirip-mirip, hampir mirip-mirip. Namanya adalah hukum mim mati kayak gitu, atau mim sukun kayak gitu. Kemudian minggu kemarin juga kita sudah diberikan video edukatif yang sangat luar biasa kalau menurut saya dari Ma'had, dari Divisi Taklim Al-Quran, tentang bab baru yang akan kita bahas kali ini adalah bab hukum qalqalah kayak gitu. Sedikit lebih kemarin sudah paham, saya kira videonya sudah sangat menarik dan sudah sangat jelas sekali tentang qalqalah gitu ya. Jadi di sini hari ini, pertemuan kali ini, kita akan mengulang sedikit, mereview sedikit tentang apa itu qalqalah. Dan juga kemarin kayaknya ada bab yang belum terbahas di qalqalah itu gitu ya. Jadi oke, seperti biasa sebelum kita mulai silakan dipersiapkan semuanya, kitabnya dipersiapkan, Al-Qur'annya silakan dibuka. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau kita bisa mencari contoh-contoh hukum yang langsung ada di Al-Qur'an seperti itu. Namun sebelum kita mulai taklimnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa yang sudah disiapkan juga videonya dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Baik, untuk taklim Al-Quran, berdoa dimulai. Kalamun qadimun la yumallu, sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin waniyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati, faya rabbi matti'ni bisirri ونوّر به سمعي وقلبي ومقلاتي، وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنيس به يا رب في القبر وحشتي، وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي، وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik adik-adik, kita langsung aja ya, tidak perlu lama-lama. Yuk kita review lagi materinya. Kemarin Ustadz sudah sangat penasaran dan juga senang gitu. Ternyata dari kalian ada yang tanya tentang hukum qalqalah gitu ya. Saya kira video itu hanya dilihat saja tanpa ada pertanyaan. Tapi ternyata dari kalian ada yang kritis mungkin, kemudian bertanya, Ustadz, ini qalqalah kok kemudian ada 3 kayak gitu. Kan yang kita bahas
atau yang pernah saya pelajari itu biasanya cuma 2 Ustadz, ini kok ada 3, ini gimana kayak gitu, dan apa bedanya qalqalah ini dengan qalqalah itu Ustadz kayak gitu. Itu luar biasa, pemikiran yang kritis sekali. Baik adik-adik, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas bab tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Seperti yang kemarin, secara bahasa qalqalah bisa diartikan sebagai goncangan atau sebagai pantulan atau memantul secara bahasa. Qalqalah artinya adalah goncangan atau pantulan atau memantul. Itu qalqalah. Kemudian bagaimana pengertian dari qalqalah itu? Qalqalah adalah apabila diucapkan terjadi goncangan pada makhrajnya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat. Kalau secara istilah, qalqalah bisa diartikan sebagai suara kecil tambahan yang muncul pada makhraj huruf setelah terlepasnya suara sesaat dan setelah tertekannya makhraj dan terhentinya nafas dan suara karena tekanan tersebut. Kok agak bulat ya? Jadi intinya gini, qalqalah itu adalah suara tambahan kecil biasanya kalau kita membaca Al-Quran. Yang itu kenapa kok ada itu? Karena dia ada sebabnya. Makhraj dari qalqalah itu atau huruf dari makhraj qalqalah itu yang ada suaranya tadi itu biasanya ada sebabnya. Sebabnya itu menjadi pembagian dari qalqalah. Kalau yang dulu pernah kita bahas, mungkin kalian pernah belajar qalqalah itu hanya ada 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Itu kan sudah sangat jelas sekali ya. Kalau qalqalah sugro itu adalah qalqalah kecil karena sugro. Kenapa kok kecil? Tapi pengertiannya bukan kecil suaranya atau kecil dan lain sebagainya, tapi bisa dikatakan kenapa kok kecil? Karena qalqalahnya itu hurufnya dia adalah mati atau sukun di tengah ayat. Qalqalah sugro itu adalah enaknya ya. Qalqalah sugro itu adalah qalqalah yang hurufnya mati karena sukun di tengah ayat, di tengah kalimat maksudnya. Oke? Nah, kalau kubro itu adalah qalqalah. Kalau kubro itu adalah qalqalah, huruf qalqalah yang mati karena waqaf atau berhenti ayat atau karena diwakafkan. Jadi ada 3 ya, ada 3 penyebabnya. Karena dia berhenti ayat atau karena waqaf berhentinya atau karena diwakafkan. Hurufnya gimana? Hurufnya dia masih ada harokatnya, dia bukan huruf mati atau huruf sukun, tapi qalqalah kubro itu adalah qalqalah yang sebabnya karena berhenti ayat atau berhenti karena wakaf atau karena diwakafkan gitu. Hurufnya ada berapa qalqalah? Mungkin sudah hafal semuanya ya. Kalau biasanya untuk mempermudah menghafalkan itu menggunakan istilah-istilah atau menggunakan nadhom dan lain sebagainya. Karena hurufnya sangat singkat sekali, hurufnya cuma 5, yaitu qad bujadin. Qad bujadin. Jadi ada huruf qaf, ada huruf to, ada huruf ba, ada huruf jim, dan ada huruf dal. Ingat-ingat, qaf, to, ba, jim, dal. Qad bujadin, biasanya gitu. Apa hurufnya qalqalah? Qad bujadin. Apa hurufnya qalqalah? Qad bujadin, biasanya. Atau kalau zaman dahulu banget, Ustaz pernah diajar, masih ingat sedikit, itu biasanya guru Ustaz tuh mengatakan bukan qad bujadin, tapi baju di toko. Baju di toko. Gitu. Apa hurufnya qalqalah? Baju di toko. Apa aja sih? Jadi ba, jim, dal, di, to, po, sama qaf. Nah itu dia. Jadi baju di toko atau qad bujadin itu adalah hurufnya qalqalah. Terus pembagiannya qalqalah sugro sama kubro gimana Ustadz? Nah itu tadi. Jadi di sini sebab dia sugro atau kubro itu adalah letak dari qalqalah itu. Kalau qalqalahnya terletak di tengah, hurufnya terletak di tengah dan dia mati karena sukun, maka itu disebut sebagai sugro. Qalqalah sugro. Kayak gitu. Kalau ada huruf qalqalah yang dia ada di akhir itu bisa akhir ayat atau misalkan di akhir kalimat yang kalian nafasnya habis kemudian mewakafkan atau karena berhenti wakaf. Nah itu di akhir ya, dan dia masih punya harokat, entah itu fathah, dhammah atau kasroh atau bahkan tanwin. Nah itu kemudian berhenti karena 3 sebab tadi, maka dia adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Sampai sini paham? Kita langsung ke contoh aja. Jadi contoh yang pertama adalah qalqalah sugro. Contoh qalqalah sugro, jadi tadi ingat-ingat qalqalah sugro
Huruf qalqalahnya yang 5 tadi, qatbu jadin atau baju di toko, itu hurufnya ada di tengah dan dia waqaf kayak gitu ya. Contohnya adalah naqan. Naqan. Nah itu. Biasanya bacanya itu harus dipatahkan sedikit. Kalau sugro dia goncangannya nggak terlalu besar gitu ya. Tapi tergoncang, tapi dia harus ada goncangan atau harus ada pantulan. Bukan naqan, bukan, tapi dia harus dipantulkan, naqan. Nah, hati-hati adik-adik, karena huruf qaf itu dia berdekatan dengan huruf kaf biasanya. Kita mungkin akan sedikit terpeleset kalau mengucapkan kaf yang mati juga dikolkolahkan. Nah, itu salah. Huruf kaf itu bukan huruf kolkolah, sehingga ketika dia mati di tengah, dia tidak bisa dibaca pantul atau dia tidak bisa digoncangkan, gitu. Paham sampai sini ya? Jadi kalau di sini dia harus dibaca naqan. Oke? Kita lanjut contoh kedua. Ada contohnya adalah khalaqna. Jadi dia harus dipantulkan. Khalaqna. Qafnya itu benar-benar qaf. Ini yang nanti kita akan belajar tentang makharijul huruf. Jadi bagaimana cara menempatkan huruf yang benar-benar tepat sesuai dengan makhrajnya. Nah itu ya. Jadi ini adalah khalaqna. Oke? Lanjut contoh berikutnya. Ada fawasatna. Nah ini. Jadi biasanya toknya ini juga sedikit mirip-mirip dengan tak misalkan. Jadi apakah tak ketika mati dia juga dikolkolahkan? Tidak. Tak bukan huruf qalqalah gitu ya. Yang dikolkolahkan adalah huruf yang po. Diingat-ingat. Po. Jadi kalau di sini contohnya adalah fawasatna. Ingat ya. Fawasatna. Jadi toknya itu harus dimatikan dan dibendal. Bahasa Jawa ini bendal atau mantul. Fawasatna gitu. Oke? Contoh berikutnya. At'amahum. Jadi nggak boleh at'amahum, nggak boleh. Dia harus dibendalkan, dipantulkan. At'amahum gitu. Oke? Contoh berikutnya. Dobhan. Ba ya. Ba ini juga termasuk huruf qalqalah, dia mati di tengah, maka ini adalah sughra. Kemudian dibaca dobhan. Ingat-ingat dobhan gitu. Oke? Contohnya, satu lagi contoh untuk huruf ba, yaitu absaruha. Oke ya, bukan absaruha, tapi dibendalkan. Bendalnya karena dia sugro, dia pantulannya tidak terlalu kelas, tapi terdengar ada pantulan. Gitu. Biasanya tuh ada orang yang membacanya sangat tipis sekali sampai nggak kedengeran pantulannya. Nah itu mungkin sebagian ulama mengatakan benar, tapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan itu kurang keras, kurang kentara, kurang terlihat qalqalahnya. Jadi harus benar-benar terlihat adalah absaruha. Oke, kita lanjut ke contoh yang jim, huruf jim. Di sini ada contohnya adalah alam naj'al. Huruf jim itu adalah huruf qalqalah. Jadi ketika dia mati, dia harus dipantulkan. Alam naj'al. Oke? Kita lanjutkan. Contoh untuk huruf jim berikutnya. Ajron. Ingat, huruf jim, ini nanti kita akan belajar makharijul huruf. Dulu ketika Ustadz ngaji waktu kecil itu pernah dapat teguran dari gurunya Ustadz karena melafalkan huruf jim. Jadi makharijul huruf setiap orang mungkin berbeda-beda memaknainya dan melafalkan atau mempraktekannya, tapi mungkin garis besarnya sama. Termasuk salah satunya ada huruf jim. Huruf jim itu sesungguhnya tidak boleh terlalu hames, tidak boleh terlalu banyak udara yang keluar. Jadi bukan ji ju baj, bukan gitu. Tapi dia harus seperti tertahan dan udaranya yang keluar tuh sedikit gitu ya. Sampai kadang katanya pakai pakai telapak tangan ditaruh di depan gini. Kalau sampai udaranya keluar banget, nah itu berarti masih kurang benar untuk melafalkan huruf jim gitu ya. Jadi melafalkannya harus jim, ditahan sedikit biar udaranya nggak banyak keluar. Jim.
gitu. Jim, makanya di sini adalah ajron, bukan ajron, bukan, tapi ajron. Oke. Contoh terakhir yang huruf dal. Contohnya adalah qodhan. Nah, ingat, ada qodhan, bukan qodhan, bukan, tapi dibaca qodhan gitu. Contoh terakhir untuk huruf dal adalah adna. Oke ya, bukan adna, tapi harus dipantulkan, walaupun mungkin suaranya kecil tapi harus ada pantulannya, yaitu adna. Oke, adik-adik sampai sini jelas? Itu dia adalah hukum qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Intinya huruf qalqalahnya berada di tengah kalimat yang dia berharokat sukun atau mati di tengah. Sampai sini ada pertanyaan? Saya kira tidak ya, karena sudah sangat jelas sekali dan ini mudah sekali kalau kita mau mencari, karena sangat banyak sekali contoh-contoh jadi dari hukum qalqalah sughra kayak gitu. Baik, adik-adik kita lanjutkan hukum bacaan berikutnya adalah qalqalah kubro. Dari katanya gede ya, kubro, besar. Apanya yang besar? Goncangannya ya. Goncangannya seperti apa? Tanda-tanda dari qalqalah kubro itu adalah huruf qalqalahnya itu ada di akhir ayat atau di akhir kalimat, yang gimana? Karena dia berhenti karena henti ayat, atau karena dia wakaf, atau karena diwakafkan. Maksudnya diwakafkan tuh gimana sih Ustadz? Kan gini, nanti kita akan belajar antara wakaf dan wasol. Biasanya kita itu kalau membaca Al-Quran yang ayatnya agak sedikit panjang, nafas kita tuh nggak cukup kan. Jadi nggak boleh sesungguhnya baca Al-Quran itu sambil bernafas di tengah-tengah, itu nggak boleh. Jadi misalkan tabat yada abi, nah itu nggak boleh. Jadi membaca Al-Quran itu nafasnya emang harus cukup untuk sampai selesai di kalimat gitu. Kalau sampai kita potong di tengah itu akan mempengaruhi arti. Oleh karena itu biasanya kalau misalkan ayatnya yang panjang sekali, kita tidak nyampe di akhir ayat, itu kita akan mewakafkan di tengah ayat. Tapi wakafnya juga harus benar. Jangan nanti salah kata kemudian kita wakafkan di situ kayak gitu. Nggak boleh. Wakaf juga ada aturannya kayak gitu ya, paham ya? Nah, hentinya wakaf ini menurut kehendak kita karena kita nggak kuat, itu kalau misalkan kita berhentinya pas di akhirnya itu ada huruf qalqalah, maka dia harus dikolkolahkan. Paham ya? Jadi wakaf yang kita hentikan itu kalau misalkan dia berhenti karena wakaf, hurufnya ada qalqalahnya, maka kita harus kolkolahkan. Dan yang ketiga adalah berhenti karena memang di situ ada wakaf gitu. Kita juga harus mengkolkolahkan kayak gitu. Terus biasanya di sini bendalanya atau pantulannya itu harus besar karena kubro kayak gitu. Kita langsung menuju ke contohnya. Contoh qalqalah kubro. Jadi hurufnya ada di akhir, dia berhenti ayat atau berhenti wakaf atau kita wakafkan. Contohnya adalah al-buruj. Itu contoh jim. Saya kasih satu lagi contoh untuk huruf jim, yaitu marij. Nah, walaupun jimnya itu dia berharokat kasroh, fathah, domah atau tanwin misalkan, tapi karena dia berhenti ayat maka itu dihilangkan ya, kemudian dimatikan wakaf. Dimatikan karena qalqalah gitu ya. Marij kayak gitu contohnya. Oke, kita menuju ke huruf berikutnya. Huruf qaf ada contohnya adalah khalaqa. Nah, ini yang biasanya sedikit sulit adalah melafalkan huruf qaf yang mati ya. Jadi qaqiqubaq. Beda banget sama huruf kaf ya. Kaf dia nggak boleh qalqalah, dia nggak boleh bakka, nggak boleh rokka, nggak boleh karena dia kaf. Jadi dia hukumnya bukan qalqalah. Kalau dia mati gimana Ustadz? Nah, kalau misalkan kaf yang mati misalkannya di huruf bak, misalnya ba kemudian kaf itu jadi bak keluar sedikit hawanya, bak bukan bak, bukan bak gitu.
Paham sampai sini? Beda ya. Kalau qaf dia harus dipantulkan. Harus dipantulkan. Khalaqa. Khalaqa. Contoh berikutnya. Al-khariqa. 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 Oke? Kita lanjut ke huruf berikutnya. Ada huruf dal di sini. Contoh huruf dal di qalqalah kubra. Lakanud. 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 Oke, contoh berikutnya ada majid. Majid. Nah, adik-adik biasanya ini saya sering sekali mendengar ada teman-teman rekan-rekan itu juga kalau membaca qalqalah yang kubro itu biasanya sedikit sekali sampai kita nggak terdengar dia mantul. Nah, itu yang kadang kalau guru saya itu mengkoreksi kayak gitu ya, nggak bisa, harus dipantulkan itu, harus bendal gitu katanya. Gitu. Kadang ada yang kayak misalkan kita baca surat Al-Ikhlas ya, itu kan itu qalqalah semua ya. Jadi qul huwallahu ahad. Hu ahad gitu. Ada yang baca tuh qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ada yang kayak gitu, sampai nggak sampai tidak terdengar pantulannya. Ada nggak? Saya sering sekali mendengar yang seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke hukum qalqalah ini, maka itu kurang tepat ya. Itu kurang tepat dan harus dipantulkan. Paling tidak harus ada bunyinya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi enak kan kalau ada pantulannya, itu kita bacanya juga tidak terburu-buru. Di situ ada pantulannya yang membuat ada penekanan-penekanan tertentu ketika qalqalah itu terbaca. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, itu contoh-contoh dari dal. Jadi di surat Al-Ikhlas itu dal semuanya. Qalqalah kubro dan sugro gitu. Kita lanjut yang huruf to sekarang. Ada contohnya adalah luto. Nabi Lut ya. Luto. Itu jadi dibaca to-nya itu harus bendal dan agak sedikit besar karena kubro. Luto. Contoh yang lain adalah muhito. Muhito. Nah, itu huruf to ya. To pun sama, to itu huruf to, ti, tu, ba, to. Nanti kita akan belajar itu di makhrajul huruf. Tapi paling nggak kita kenal, to-nya itu bukan harus keluar semua hawanya juga, to, itu bukan. Tapi to-nya juga harus kita tekan juga, to, ti, tu, ba, to. Nah itu ya, to ya. Nanti kita belajar untuk melafalkannya. Dan yang terakhir, saya kira sudah semuanya. Itu tadi sudah ada huruf qaf sudah, kemudian ba-nya belum ya? Ba-nya belum yang qalqalah kubro. Jadi contoh dari qalqalah kubro yang huruf ba, fi takdib. Nah ini hati-hati. Ini kadang kita mengartikan ada dua qalqalah. Fi takdib. Ingat huruf kaf di situ itu bukan huruf qalqalah. Jadi bukan dibaca takdib, bukan, tapi dibaca takdib. Takdib. Oke? Bisa dipahami sampai sini bedanya ya? Bukan takdib, tapi takdib. Oke ya, aman ya? Oke, terakhir untuk yang ba, hatob. 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 Oke. Sampai sini selesai sudah. Jadi qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu perbedaannya adalah letak dari huruf qalqalahnya dan juga kondisi dari qalqalah itu, hurufnya. Kalau sugro dia ada di tengah hurufnya dan dia sukun atau mati. Kalau kubro itu hurufnya ada di akhir, entah itu karena berhenti ayat, berhenti wakaf atau kita wakafkan. Kayak gitu ya. Paham ya? Itu dia perbedaannya. Nah, ini ada lagi ketambahan satu, namanya adalah qalqalah akbar. Wow, akbar itu besar banget gitu. Apa Ustaz bedanya qalqalah akbar sama qalqalah kubro? Kan sama-sama gede ya gitu ya.
jujur ketika saya belajar juga dari kecil sampai saya SMA itu saya kenalnya memang dua aja ya, yang terkenal memang dua, qalqalah kubro dan sugro. Tapi ketika belajar di UIN itu mungkin keilmuannya lebih dalam lagi. Terbukti ini ada kitabnya Tuhfatul Thulab, di kitabnya kita yang kita bahas kali ini. Di sini sudah tercantumkan yaitu ada qalqalah akbar. Apa bedanya qalqalah kubro dengan qalqalah akbar? Oke, bedanya adalah kalau kubro tadi itu hurufnya di akhir, sama-sama ini qalqalah kubro itu hurufnya ada di akhir. Kalau qalqalah akbar sama, hurufnya juga ada di akhir. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau kubro itu dia ada harokatnya, yaitu harokatnya bisa fathah, kasroh, domah atau tanwin, gitu ya. Selesai. Tapi kalau akbar itu dia juga ada harokatnya, cuma ada tambahan tasdidnya, tasdid atau siddahnya. Paham ya? Bisa dipahami. Jadi kalau akbar itu sama kayak kubro, cuma tambahannya adalah di tasdidnya itu. Zaman dahulu, maksudnya dulu ketika belum ada pembagian semacam ini, itu akbar dia masuk kubro karena sama-sama di akhir. Oke, tapi karena sekarang sudah ada pembagian lagi, terutama dalam taklim Al-Qur'annya ma'had kita, itu berarti terbagi lagi qalqalah menjadi 3 ya. Yaitu bedanya di kubro sama akbar adalah kalau akbar itu ada tasdidnya. Kita langsung ke contoh aja biar nggak terlalu bingung. Contohnya bisa dilihat wal hajj gitu. Lihat, jimnya itu ada tasdidnya atau ada siddahnya. Sehingga ketika dia mati qalqalah itu tidak langsung wal hajj, bukan, tapi ditekan karena di situ ada tasdid. Tasdid itu kan artinya huruf yang double jadi satu gitu ya. Jadi harus ditekannya lebih keras ditekannya. Wal hajj. Oke, sampai sini paham ya? Oke, Ustadz kasih lagi satu contoh tentang qalqalah akbar adalah illa bil haqqo. Jadi kalau misalkan kubro itu dia bacanya cuma biasa bil haqqo gitu. Tapi karena dia akbar dan dia ada tasdidnya di situ, maka dia harus dibaca lebih lama lagi nekannya. Illa bil haqqo gitu. Sampai sini paham ya adik-adik? Oke. Jadi selesai sudah materi kita tentang qalqalah. Jadi ada sugro, dia ada di tengah dan dia hurufnya sukun atau mati. Kemudian kalau kubro dia ada di akhir, dia masih ada harokatnya. Kalau akbar juga sama ada di akhir, cuma ada ketambahan tasdidnya. Oke, seperti biasa adik. Jadi Ustadz nanti akan memberikan salah satu surat pendek di Al-Quran habis ini. Silakan dicari kira-kira ada berapa hukum qalqalahnya, apa saja di situ. Oke ya. Dan suratnya adalah sebagai berikut. Oke, silakan di-pause dan silakan dicari hukum qalqalahnya. Ayo buru-buruan dan langsung dituliskan di live chat. Oke, silakan. Ustaz tunggu. Oke, sudah selesai dan banyak sekali yang sudah menjawab benar. Oke, jadi di situ ada apa saja? Yang pertama itu ada qalqalah akbar, betul sekali. Qalqalah akbar. Yang mana yang qalqalah akbar? Jadi watab, baknya itu dia ada tasdidnya. Dia adalah akbar. Paham ya? Oke, bagus sekali. Dan selanjutnya ada juga di ayat yang kedua. Selanjutnya ada di ayat yang kedua yaitu kasab.
kasab itu adalah qalqalah kubro. Betul sekali. Dan berikutnya ada juga di ayat yang ketiga. Berikutnya ada ayat yang ketiga, yaitu lahab. Lahab adalah qalqalah kubro. Betul sekali. Selanjutnya ada qalqalah kubro lagi, yaitu hatob. Hatob. Oke, bagus. Dan ada juga yang di tengah-tengah adalah hablum. Hablum. Nah, apa itu hablum? Qalqalah sugro. Bagus sekali. Dan yang terakhir ada masad. Masad itu adalah qalqalah kubro. Berarti ada berapa tadi? 1 qalqalah akbar, 1 qalqalah sugro, dan 4 qalqalah kubro. Luar biasa adik-adik. Alhamdulillah materinya kita sudah selesai tentang qalqalah. Jadi jangan dibingungkan lagi qalqalah itu ada berapa. Walaupun mungkin kita pernah belajar qalqalah itu ada 2, tapi kita dapat ilmu baru lagi di Ma'had UIN Malang, yaitu kalau qalqalah dibagi menjadi 3, kayak gitu ya. Jadi ada sugro, ada kubro, dan ada akbar. Yang membedakan adalah letak mereka dan kondisi mereka. Kalau sugro itu letaknya ada di tengah, kondisinya dia adalah sukun atau mati. Kalau kubro dia ada di akhir dan dia masih punya harokat. Kalau akbar dia juga di akhir tapi dengan tambahan kondisi, yaitu dia bertasdid atau bersiddah, kayak gitu. Nah, seperti biasa nanti Ustadz akan membagikan link Google Form yang isinya adalah soal, ada 5 soal tentang qalqalah. Nanti silakan dikerjakan di situ. Kira-kira mana yang benar tentang qalqalah, nanti silakan dijawab, dan Ustadz tunggu jawabannya paling lambat besok siang, kayak gitu ya. Jadi semoga pembahasan kita kali ini membawa manfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu juga, dan menambah barokah kita dalam thalabul ilmi. Dan Ustadz berdoa semoga dimanapun kalian berada dengan kondisi yang seperti apapun, tetap diistiqomahkan untuk belajar, tetap diistiqomahkan untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah memudahkan kita dalam menggapai dan mencapai impian dan cita-cita kita semuanya. Mungkin sampai sekian taklim Al-Quran pada hari ini. Tetap semangat, dan sebelumnya mari kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat. Mungkin itu dari Ustadz. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.